Kira-kira menurut Mbak Vira, camate wedi nggak lek ndelok lek gak pas anu ya, Iya, pasti takut camate. iya, Lek gak melok kampanye nanti iso dipecat ya, iso betul, dibuat Pak. nang Nusa Kambangan. Jadi harapan saya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Vira. Saya lagi bersama Bapak Prayogi selaku CEO Memo X. Selamat sore Selamat Bapak. sore Mbak Vira. Bagaimana keadaannya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Vira. Sehat, alhamdulillah. Bapak, ini lagi marak-maraknya Pilkada 2024. Nggih. Menurut Bapak bagaimana? Nggih Mbak Vira. Jadi memang kalau sepak bola sudah kick off ya. Ya, Nanti kita tinggal nunggu tanggal 22 itu sudah ada pengumuman. Siapa yang mau menjadi kontestan Pilkada 2024. Ya moga-moga aja nggak ada halangan, nanti di tanggal 22 itu sudah muncul kandidat-kandidat yang akan berlaga di Pilkada seluruh Indonesia. ya. Menurut Bapak Prayogi sendiri, apakah persaingan antar kandidat dalam Pilbub Kabupaten Malang ini cenderung sehat atau ada indikasi politik? Ya ini perlu dicatat Mbak Vira, di kabupaten ini lucu ya, bupatinya satu kampung. Oh iya Pak. Jadi Bapak Muhammad Sanusi sama Pak Gunawan itu satu kampung. Jadi kalau Pilbub Kabupaten Malang itu pertarungan tingkat kabupaten tapi serasa satu desa. Ya, jadi nanti ini lucu. Jadi masyarakat ala Gundang Legi semua, Malang Selatan semua, saya juga masih bingung nanti ngitungnya ya apa gitu loh. Pak Gunawan sendiri dari Gundang Legi, terus Pak Sanusi juga dari Gundang Legi. Wakilnya saudara Bu Latifah itu Jombang, terus Dr. Umar itu kota. Jadi yang asli, maaf aja ya, sing asli Kabupaten Malang, bupati ini anehnya satu kampung. Nah ini pertarungan kabupaten apa aman apa lucu aja nanti ya. Jadi wong Gundang Legi itu Kabupaten Malang yang jumlah notabene 33 lebih kecamatan, 369 desa, ngerebutnya wong Gundang Legi. Wakili wong luar negeri semua. Ya itu nanti lucu itu Mbak Vira. Semoga apa ya? Saya melihat di kabupaten patut kita pantengi bersama. Iya. Semoga aman Ya, aja. semoga ya Pak. Bapak, menurut Bapak ini ketika masih ada yang menjabat, tapi dia sudah mendaftarkan diri menjadi calon, sebetulnya dia belum mundur dari jabatannya dan masih menggunakan fasilitas. Apa ya? Kurang, kalau saya sih hanya etika saja. Karena peraturan PKPU-nya nggak melarang untuk itu, peraturan pilkadanya, undang-undangnya nggak melarang, jadi enjoy saja. Tapi patut kita contoh Mojokerto enggak. Mojokerto itu tidak menjabat, itu pulang. Artinya masa jabatannya masih, tapi bajunya wis diringkesi. Tapi itu masalah etika saja. Tapi kalau di Kabupaten Malang, Mbak Sanusi ini incumbent dan beliau masih jabat, terus sekarang masih aktivitasnya sebagai bupati. Sebetulnya ya tipis, Mbak. Tipis sekali, karena kalau di proses ambil cuti itu cuti kan gampang. Kalau cuti mamanya 3 bulan, 2 bulan masa kampanye, cuti nggak masalah. Tapi kalau ngambil cutinya nanti hari libur aja, itu ya nggak apa-apa. Sabtu Minggu cuti nggak apa-apa. Terus rumah dinas bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena peraturannya
jalan, dan sebetulnya ini hanya main perasaan ya. Perasaan aja, umpamane aku arep daftar terus nggak ngikutin seluruh kegiatan Pemkab tak pasrah nona wakili, sebetulnya ya baik. Tapi kalau beliau pengen, wah ini kudu aku sing nangani juga nggak salah. Iya. Tapi harapan saya seluruh fasilitas negara itu tidak boleh digunakan. Iya. Nanti tugasnya teman-teman Nemo menanyakan nang Bawaslu, ya apa itu? Ya, seandainya ada incumbent menggunakan fasilitas negara. Iya. Karena fasilitas negara itu termasuk mobil, rumah dinas, fasilitas lainnya nggak bisa dipakai. Tapi iso nggak bayangno Mbak Vira, di kala cuti nang kampanye, kira-kira menurut Mbak Vira, camate wedi nggak delok leka pas ya? Iya. Pasti takut camate. Iya. Leka melok kampanye nanti iso dipecat ya, iso dibuat Nusa Kambangan. Jadi harapan saya etika saja. Ya repot lah Mbak Vira, di pilkada sekarang itu tugasnya Bawaslu juga repot. Kita contoh Bapak Sanusi, tinggalnya di rumah dinas. Iya. Di Embong Gede, kota, wilayah kabupaten. Pokoknya mau medal ngurus. Bupati ini sak kampung, wis lucu pokoknya saiki pilkada Kabupaten Malang betul-betul gundang legi apa City apa ya? Iya. Legi City. Bapak, bagaimana tanggapan terhadap rekam para calon terkait isu-isu lokal seperti korupsi, tata kelola pemerintah, dan pembangunan infrastruktur? Oke, gini Mbak Mira, di Mas Gunawan ini DPR Provinsi. Artinya fasilitas yang telah diperbuat oleh Mas Gunawan itu hanyalah satu jasmas ya, yang bisa diberikan oleh Mas Gunawan selaku pejabat Dewan Provinsi. Di kabupaten ada Pak Sanusi. Pak Sanusi ini notabene incumbent. Ya di bidang di permasalahan hukum sampai sekarang ya aman-aman saja. Belum ada yang terindikasi ke sana. Lek pembangunan, ya saya orang kabupaten Mbak. Ya di aku Rodewi. Tapi saya garis besar ini, Kabupaten Malang itu butuh bupati yang bervisi besar. Sebetulnya maaf, saya kepinginnya bupati kabupaten itu dipimpin anak muda. Orang-orang muda. Karena saya melihat anak-anak muda itu banyak yang berhasil. Contohnya Lumajang, dipimpin Cak Torik dan Bu Indah itu berhasil. Trenggalek, anak muda berhasil. Kediri berhasil. Tuban itu anak muda juga berhasil. Terus Surabaya anak muda berhasil. Mesti gregete ono ngono lho Mbak. Lah iki ya maaf saja para manula nyalon ya pusing kita ya. Jadi para manula nyalon saya nggak tahu ya jadinya nggak apa-apa. Jadi kalau saya pingin nih sebetulnya maaf aja. Mesti ini anak-anak muda yang harus tampil. Di Kabupaten Malang anak-anak muda potensi banyak. Tapi nggak tahu kabupaten itu masih seneng sing tuwek-tuwek ya. Saya harapkan inovasi di tim di orang tua-tua ini, harapan saya besar ya. Besar, energinya harus besar. Tapi kalau berjalan kayak gini terus Kabupaten Malang jauh. Harapan saya nanti teman-teman Memo juga sudah mulai keliling ya, nanyakan apa sih harapan dengan Bupati Bapak Sanusi, dengan Bupati Mas Gunawan ini. Harapan saya Memo mulai sharing. Iya. Mancing. Itu Mbak Vira ya. Bapak,
untuk tanggapan mengenai isu-isu lokal seperti kemacetan, penata ruang kota, itu menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebetulnya saya visi dan misinya belum tahu ya. Visi dan misinya masing-masing bupati ini saya belum detail. Mungkin nanti saya dalam 1-2 hari ke depan kita ketemu lagi akan melihat visi dan misi. Lek kabupaten relatif lah Pak ya. Kabupaten itu cuma sing macet mungkin Singosari, ya Ndau, terus Bujon karena memang alternatifnya satu. Lek sarana dan prasarana kita di kabupaten tak rasa ya pancet-pancet aja. Oke, maaf aja Mbak. Kalau kita masih mengandalkan orang tua-tua ini, aku berat sekali untuk terobosan. Saya dulu berharap teman-teman muda yang maju di kabupaten, tapi ternyata maju kan butuh duit. Hanya orang-orang tua yang butuh adanya duit dia. Kalau saya bisa maju terus ono duit mungkin karena saya juga tergolong udah tua karena di usia di atas 50. Maksudnya harapan saya di usia 40 lah. 40 ini ya seperti Kediri, energinya luar biasa. Wes Mbak Vira lihat di Indonesia yang dipimpin anak-anak muda. Iya. Solo luar biasa saya karena anak muda. Orang tua itu kalau sekarang saya melihatnya ya wes idenya cuma itu aja ya. Wes nggak masuk lah Mbak Vira. Tapi ya bagaimanapun karena adanya 2 orang itu, harapan saya nanti masyarakat Kabupaten Malang memilih dengan tepat sing punya visi dan sesuai kebutuhan. Itu aja sih Mbak Vira. Okay. Bapak, satu kali lagi pertanyaan. Menurut Bapak bagaimana ketika melihat banyaknya para muda-mudi ini yang golput? Oh iya. Ini tugas kita bersama Mbak Vira. Saya sudah sering wanti-wanti ke Bawaslu, keikutsertaan masyarakat anak muda. Anak muda harus melek ya Mbak Vira dan teman-teman di Memo. Harapan saya ikut. Mbak Vira kan kabupaten juga ya. Ya, jadi harapan saya ikut berpartisipasi. Terus kita sebagai media, harapan saya juga menggaungkan itu. Menggaungkan supaya tidak pilihlah calon yang sesuai dengan visi dan misi ini. Jangan karena tagline-nya sekarang terimonen duite coblos jangan coblos orangnya, nggak laku Pak. Sekarang KPU Bawaslu sudah punya tagline, gak usah ditompo duite, iya dicoblos uang. Jadi jangan coblos orangnya, itu sama-sama gratifikasi. Koyoknya sekarang yang menerima dan yang memberi di penjara. Sekarang loh, saya nanti kita lihat aja perkembangan. Itu Mbak Vira. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Vira. Sudah berkenan hadir. Amin, terima kasih Mbak Vira semua. Terima kasih Memo. Jangan lupa subscribe YouTube Memo X dan follow Instagram TikTok Hello Memo dan ikuti website memox.co.id. Terima kasih. Ojo lali lur, subscribe, like dan komen. Sip lur.